Selamat malam Bapak Ibu, ladies and men, ya, bukan ladies and gentlemen ya, ladies and men. Mazmur 37 ayat 5, silakan Pendro. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu percaya kata-kata Tuhan Yesus di sini enggak? Ini walaupun ditulis oleh Daud, ini yang menginspirasi adalah Tuhan Yesus melalui rohnya. Ayat ini Bapak Ibu, bisa minta tolong tampilkan lagi Pak Hendro ya. Ayat ini adalah ayat bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Baca deh Bapak Ibu. Ayat ini adalah ayat hanya bagi orang yang merasa membutuhkan mujizat. Ini loh ayatnya. Ayat ini hanya bagi orang yang selalu ingin ada Tuhan di dalam kehidupannya. Kata-kata bertindak. Kalau Bapak Ibu butuh campur tangannya Tuhan di dalam hidupmu, syaratnya adalah percaya dan berserah. Kalau Bapak Ibu tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu tidak membutuhkan mujizat, Bapak Ibu tidak membutuhkan tindakan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan percaya dan jangan berserah. Kalau Bapak Ibu bertemu seseorang menawarkan bantuan, misalkan Bapak Ibu mau mengirim surat penting, dokumen penting, meminta tolong kepada seseorang, Bapak Ibu tolong sampaikan ini ya, gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngomongnya dengan sungguh-sungguh, orang itu pasti akan tahu nih Bapak Ibu sedang sungguh-sungguh apa enggak. Ya kan? Tapi misalkan posisinya dibalik. Bapak Ibu menawarkan bantuan sini, aku bawakan suratmu. Tapi orang itu tidak percaya, ketahuan enggak dari bahasa tubuhnya? Dari mata, tatapan matanya. Dari ekspresi tubuhnya. Ketahuan loh Bapak Ibu. Aku mau titip dokumen ini. Ketahuan kalau saya tidak percaya dengan orang itu. Demikian juga sama Tuhan. Bapak Ibu bisa bilang, saya bisa ngomong, Tuhan aku percaya padamu. Aku percayakan hidupku yang sebetulnya adalah miliknya Tuhan ini loh. Aku percayakan hidupku, aku berserah. Tapi hanya di bibir, Tuhan tahu loh. Beneran loh Bapak Ibu. Inilah yang menentukan Tuhan bertindak atau tidak. Ya. Ini loh yang menentukan Tuhan bertindak atau tidak. Adalah ketika kita mau sungguh-sungguh berserah atau percaya, atau tidak sungguh-sungguh percaya dan tidak sungguh-sungguh berserah. Seringkali kalau saya pribadi saya ngaku, pulang dari ibadah saya on fire, wah Tuhan pasti. Tapi begitu ngelihat realita, mungkin enggak ya? Maka itu seringkali kita menghadapi Tuhan tidak ada sepertinya di kehidupan kita. Seperti kita menghadapi masalah itu seorang diri Bapak Ibu. Karena kita putus. Sekali lagi, karena kita berhenti dalam percaya dan bertindak. On fire hanya di gereja. Ini berarti bahwa percaya dan berserah itu adalah tindakan berkelanjutan. Paham Bapak Ibu ya? Bukan pada saat kita di gereja aja kita percaya, kita berserah, kita mengangkat tangan. Bukan pada saat kita terjepit aja kita mengatakan aku berserah, aku percaya. Tetapi setelah itu semua berlalu, sudah kita tidak percaya karena tidak membutuhkan Tuhan lagi. Percaya dan berserah itu adalah
keputusan untuk berkelanjutan. Ini loh, pada akhir zaman ketika Tuhan datang, Tuhan yang mencari apa? Adakah iman? Kalau pada saat titik itu kita tidak ada iman, sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi berserah, percaya pertama bukan masalah omongan, bukan masalah ucapan, tapi memang timbul dari kebutuhan hati. Tuhan melihat saya, Tuhan melihat Bapak Ibu sungguh-sungguh mengucapkan, sungguh-sungguh menyikapi, menghidupi ini atau tidak. Tuhan tahu, Tuhan itu bukan anak kecil yang bisa dibohongin. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, berserah dan percaya Tuhan berkelanjutan setiap hari. Boleh saya, boleh Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang yang kuat secara finansial, kuat secara koneksi, hubungan. Tetapi tetaplah percaya dan berharap pada Tuhan Bapak Ibu. Manusia bisa mengecewakan, manusia ada batasnya. Kalau manusia tidak ada batasnya dan kekayaan tidak ada, miliarder, milioner, emosi, milioner. Tidak ada milioner yang tidak meninggal dengan uangnya. Nyatanya orang tidak ada yang dapat menghentikan kematian. Mari Bapak Ibu ya, kita mulai belajar tulus mengatakan Tuhan aku percaya, berserah. Dan setiap hari dengan cara mengucapkan firman-Nya. Ya Bapak Ibu ya, terus berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa, Tuhan I need you. Tuhan aku membutuhkan Kau. Ketika kita sedang dikejar-kejar masalah, kita bisa berdoa mencucurkan air mata. Tetapi ketika semuanya terasa nyaman, aman, kita hanya berdoa pada saat-saat penting, makan, mau tidur. Tapi hendaklah kita tetap dengan frekuensi yang sama, tetap dengan tegangan listrik yang sama Bapak Ibu. Ya. Bergairahlah pada Tuhan. Ya, bergairah. Saya baca tentang Paulus, betapa Paulus itu begitu bergairah. Ya. Saya malu sama Paulus, beneran deh. Paulus itu ngeri, orang yang mulai dari militan membenci menjadi militan Kristus. Sampai-sampai dia bersahabat dengan Tuhan Yesus, dia bisa ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus secara muka dengan muka. Untuk percaya itu butuh apa sih? Ya Bapak Ibu. Iya. Kita baca 1 Yohanes 5, Pak Hendro. Untuk percaya itu kita butuh apa sih? 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian percaya kita kepada Tuhan Yesus. Percaya butuh apa Bapak Ibu? Keberanian. Kalau Bapak Ibu tidak berani untuk percaya, maka sulit untuk percaya. Jika Petrus tidak berani untuk melangkahkan kaki keluar dari perahu, karena dipercaya walaupun dia melihat Yesus, dia tidak ada tindakan berani. Percaya itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Saya membutuhkan keberanian untuk percaya. Bapak Ibu juga butuh keberanian untuk percaya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita tuh berhubungan dengan Tuhan yang tidak dapat kita kontrol. Saya ulangi ya. Kita ini menyembah. Kita ini berhubungan dengan Tuhan yang tidak dapat kita kendalikan. Dia maha kuasa. Bahkan rancangannya itu seperti bumi dan sejauh itu. Kita baca sekarang. Tadi ayat tadi Pak Hendro.
tampilkan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, itu bahwa Ia, Yesus, nah ini ada kalimat menyenangkan ini. Ia mengabulkan doa kita, amin. Mengabulkan doa saya, mengabulkan doa Bapak Ibu. Ya, kita butuh keberanian untuk percaya bahwa Yesus mengabulkan doa Bapak Ibu. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya nah, kehendak Tuhan apa kehendak saya? Nah, aneh kan? Kita meminta sesuatu, Tuhan aku minta ini, jadilah menurut maumu. Loh kok kayak gitu? Bukannya kalau film Aladin itu terjadi sesuai keinginan kita ya kan, digosok-gosok lampunya keluarnya sesuai keinginan kita. Tetapi di dalam Kristus Yesus, Ia mengabulkan doa kita. Jika kita meminta sesuatu kepadanya, jawabannya menurut kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Hendro. Dibutuhkan kepercayaan, dibutuhkan keberanian untuk percaya kepada Tuhan yang tidak dapat kita kontrol, yang tidak dapat kita kendalikan. Saya pernah membaca buku The Secret. Ya, The Secret. The Secret itu ajaran seperti New Wave gitu ya. Ya. Jadi misalkan kita mau sesuatu, ya, menarik energi dari semesta, Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya saya mau mobil katakanlah. Setiap hari saya pasti dapat mobil, saya pasti dapat mobil. Itu ajarannya seperti itu. Saya baca bukunya lumayan tebal, di Secret itu. Itu bagus sekali untuk orang-orang New Wave, untuk orang-orang yang motivator, gitu ya. Itu enggak ada Tuhannya sama sekali. Itu diajari menarik aura. Zaman dulu Bapak Ibu saya baca-baca kayak gitu sebagai referensi. Saya ternyata kayak gini ya. Terus ada ajaran-ajaran di gereja juga seperti itu juga. Saya pikir berarti sama. Ternyata itu tidak rohani Bapak Ibu. Jadi kalau kita, Tuhan aku ingin ini, Tuhan akan menjawab menurut kehendaknya. Bisa seperti itu, bisa yang lain. Tuhan Yesus bahkan berdoa gini, jadilah kehendakmu di bumi nih ya, di dunia, di perusahaanku, seperti di isi hatiku atau di sorga? Di sorga Bapak Ibu. Waduh, repot ini berhubungan dengan Tuhan yang gak bisa kita kendalikan ini. Ya, waduh, Tuhan Yesus itu kalau saya jadi Yesus, saya udah dapat info dari sorga. Kamu nanti akan disalibkan setelah kamu berdoa dari Taman Getsemani. Udah tahu Yesus, sampai Yesus ketakutan itu, bukan sampai seperti tetesan darah keringatnya. Kalau saya dari Yesus, jadi Yesus, murid-muridnya kan pada tidur nih, ya enggak? Bisa saya lari, mumpung murid-muridnya turun, ya enggak? Langsung datang kan, tentara. Mana Yesus? Murid-muridnya bangun. Yesus mah tadi berdoa di sini. Wah, dia ngilang, bisa ngilang itu lah, bisa. Padahal Yesusnya, bukan Yesus, sayanya gusrak-gusruk masuk semak-semak melarikan diri, bisa aja. Tapi Yesus itu jadilah kehendak Bapa. Iya. Tahu gak Rasul Paulus sudah dibisikin sama jemaat. Ada yang bilang begini, aku dibisiki oleh roh. Wah, kurang rohani apa ya? Baca deh Kisah Rasul 20-21. Jemaat itu yang bilang, saya dibisiki roh loh Rasul Paulus. Wah, bisa loh. Ada suara Tuhan loh Rasul Paulus.
Apa sore? Kamu jangan ke Yerusalem, engkau akan ditangkap, engkau akan mati. Dikasih tau gitu loh. Nah loh, tapi Rasul Paulus dengerin enggak? Enggak Bapak Ibu. Hati-hati nabi-nabi nih kayaknya nih. Wah zaman dulu Paulus itu loh dikasih tahu sama ada kayak jemaat tapi punya karunia mendengar gitu loh. Sampai aku diberitahu roh, baca deh. Saya baca gitu, wah hebat nih Rasul Paulus dia. Taat gitu ya. Dia lebih mendengarkan firman Tuhan. Kalau misalkan saya jadi Paulus dikasih tahu, jangan kamu nanti ditangkap di Yerusalem. Goyang saya. Wah bermain ini. Ya logika ini bermain ini. Langsung, iya ya. Oh berhikmat. Wah saya bisa melayani lebih banyak. Saya mau ke Asia, saya mau ke Eropa nih. Saya harus menghindari Yerusalem ini. Ya mulai saya berpolitik ini. Enggak Rasul Paulus. Ternyata Rasul Paulus taat. Ini ayat tadi. Yohanes tadi. 1 Yohanes 5. Bisa doa kita terjawab sesuai dengan kerinduan kita. Tetapi bisa juga Tuhan menjawab berbeda. Dibutuhkan dibutuhkan keberanian. Saya percaya jemaat di sini punya keberanian itu. Ngomongnya susah, saya berat. Ngomong aja saya abot ya. Ngomong aja saya abot beneran nih. Jadi karena kita berhubungan dengan Tuhan yang tidak dapat kita kontrol. Coba Bapak Ibu menghadap misalkan Bapak Ibu mau minta bantuan ke Pak RW, ke Pak Camat misalnya. Bapak Ibu udah bilang sama sekretaris camat, saya mau minta bantuan, mau ketemu dengan Pak Camat. Iya, bisa gak hari H? Oke dicatat. Hari H-nya Bapak Ibu datang ke kecamatan, duduk di kursi tunggu. Dalam hati apa? Pikiran apa? Diterima apa enggak? Diterima apa enggak kali? Iya kan ya? Iya kan ya? Begitu ketemu, bisa ya, bisa tidak. Apalagi Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi biarlah saya juga punya keinginan. Saya juga punya cita-cita. Dan saya doakan itu juga. Saya punya kerinduan, saya doakan. Tapi saya mau belajar ini loh 1 Yohanes 5 ayat 4. Biarlah Tuhan Yesus yang memberi yang terbaik. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingat gak sebuah peristiwa Yesus ketemu dengan seorang wanita yang anaknya sakit. Anak non Yahudi. Seorang ibu Syro-Fenisia itu bukan orang Yahudi. Ya. Dia orang asing. Yesus bilang apa Bapak Ibu? Tidak pantas. Roti diberi kepada apa? Wow jahat ya. Waduh. Saya dengar itu baru tadi siang saya baca ulang ya. Ternyata itu saya pernah cerita di sini itu papi ya. Papi itu anjing kecil. Bapak Ibu yang pernah melihara anjing tahu pasti. Kalau misalkan punya anjing, Bapak Ibu ya, ini Yesus dengan Veronesia ini ya, wanita ini ya. Kalau Bapak Ibu punya hewan peliharaan yang namanya anjing, ya. Anjing dan Bapak Ibu bisa berkomunikasi ngomong nggak? Bisa kan? Anjingnya bisa paham omongan Bapak Ibu nggak? Bisa nggak? Si anjing bisa jawab omongan Bapak Ibu enggak? Misalnya, kamu lapar enggak? Anjing bisa jawab enggak? Enggak bisa. Tapi Bapak Ibu paham enggak kebutuhan si anjing? Paham enggak? Paham. Jangankan itu ya, anjing mohon maaf ya, mau buang pup pun kita sudah tahu. Iya enggak? Sudah tahu. Bahkan namanya pupi, kalau Bapak Ibu punya putra putri makan biskuit, pupinya nunggu di bawah, dikasih gak makanan si kecilnya itu?
Dikasih. Tuhan tahu, walaupun kita nggak paham omongan Tuhan. Si Pupi itu loh, si Dogi itu loh nggak paham bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa ya. Misalkan lapokon, anjing itu mungkin dalam benaknya juga dia berusaha menerka-nerka kan omongannya Ibu Ros ini apa ini. Anjing mau ngomong apa ini tuanku ini. Oh ya gitu aja. Taunya anjing cuma tatapan mata. Ya kan Bapak Ibu ya. Anjing itu dengan elusan sudah tahu bahwa Tuhan itu paham. Saya punya anjing ya. Kalau saya elus satu kali, saya nggak tahu bahasa anjingnya. Tapi dalam benak saya, pasti anjing ini tahu. Aku bertanggung jawab sama kamu. Aku membackup kamu. Bapak Ibu yang punya peliharaan anjing pasti gitu juga kan. Begitu disayang, ya bahasa cintanya itu kan sayang anjing itu ya. Disayang itu artinya aku bertanggung jawab gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus tuh ngomong bukan anjingnya anjing liar, anjing rabies, enggak. Itu anjing peliharaan, Pupi. Kalau Bapak Ibu baca aslinya itu Pupi gitu ya. Pupi, anjing kecil. Ya, anjing kecil. Anjing kecil pasti dicintai oleh seluruh keluarga. Jadi anjingnya mungkin pikir dikasih makan ini gak mau. Wah dikasih makan ini gak mau. Padahal tuannya sudah memberikan yang terbaik. Anjingnya disuntik vaksin. Wah jerit-jerit anjingnya ya. Tapi itu yang terbaik. Anjingnya mungkin mau yang nyaman-nyaman, dielus-elus aja. Tapi tuannya mau dia tuh sehat. Ya kan. Nah, biarlah 3 poin ini. Pertama, ya. Iman itu, percaya itu Tuhan tahu kita itu tulus apa enggak. Hati-hati Bapak Ibu, juga saya juga hati-hati. Oh Tuhan, I love you Tuhan. Di ayat beda juga bilang, engkau memuji aku tetapi hatimu jauh dariku. Ya, Tuhan tahu kita tuh benar-benar sungguh-sungguh membutuhkan Dia atau tidak. Kedua, percaya dan berserah itu harus continue, berkelanjutan. Ya. Yang ketiga, dibutuhkan keberanian untuk percaya pada Tuhan yang gak bisa kita kontrol Bapak Ibu. Ya, gak apa-apa kita berdoa, Tuhan kami ingin benda ini, kami ingin hal ini, didoakan gak apa-apa. Gak ada yang salah. Tetapi lihat, jawabannya pasti sempurna. Tuhan gak pernah memberikan yang terbaik. Tuhan menjadikan jawaban doanya itu yang sempurna. Bukan terbaik versi Bapak Ibu. Walaupun hasilnya itu menghasilkan air mata kehancuran buat saya, buat Bapak Ibu. Oleh sebab itu dibutuhkan keberanian untuk percaya pada Tuhan yang tidak dapat kita kendalikan. Saya beberapa hari ini memiliki ide bahwa selama ini saya GR. Ya saya lebih dari pemenang, saya tidak ada yang salah dengan itu. Tapi itu malah membuat saya memiliki kepercayaan, keyakinan diri yang salah gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi seolah-olah saya tuh adalah orang yang memiliki kekuasaan seperti Tuhan gitu loh. Seharusnya itu membuat saya lebih berserah kepada Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu ya. Ya, saya berharap, saya sangat percaya doa Bapak Ibu pasti dijawab Tuhan. Pasti. Kalau ada orang bilang kau berdoa kepada Tuhan Yesus tuh gak dengar, doaku gak dengar. Jangan percaya Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu maha mendengar. Bapak Ibu sebelum masuk kamar dia sudah tahu apa yang akan Bapak Ibu doakan. Dan Tuhan Yesus sudah menyiapkan jawaban
sebelum Bapak Ibu, sebelum saya berdoa? Dan jawabannya pasti sempurna. Sebelum saya meminta maaf terhadap dosa-dosa saya, sebelum saya meminta ampun atas segala dosa-dosa saya, Yesus 2000 tahun lalu sudah mengampuni saya di atas bukit Golgota. Dia telah melakukannya sebelum saya berdoa. Dia sudah menjawab doa-doa saya untuk penebusan dosa. Apalagi hanya sekedar masalah-masalah makan minum. Masalah-masalah yang bersifat fana. Tuhan Yesus memiliki semua di dalam genggamannya. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan.